Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis akan membahas outlook emiten sektoral untuk tahun 2023. Di studio telah bersama kami narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Darmin SE MBA CIMBA, pemegang rekor muri di bidang pasar modal. Selamat pagi Pak Darmin. Pagi Mas Ed, selamat Apa pagi kabarnya? para Tribuner. Baik, luar biasa Pak. Tetap semangat kalau saya ketemu Pak Darmin, selalu fresh semangat. Pak Darmin yang bisa menjelaskan ya bagaimana strategi investasi, dan memang sudah rutin Tribun Medan mengundang Pak Darmin untuk insight di bidang pasar modal di Indonesia, khususnya untuk masyarakat Kota Medan Sumatera Utara. Di studio juga bersama kami Pak David Leong, QVP. Beliau adalah trader analis yang banyak melakukan analisis emiten untuk pasar modal di Indonesia. Analisis Pak David ini luar biasa dan sangat tajam. Biasa tingkat keakuratannya dapat diperhatikan, namun tetap ada pasti yang namanya analisis, pasti keputusan adalah keputusan di tangan kita sendiri yang memutuskan apakah kita mau melakukan take action atau tidak. Nah, Pak Darmin, kalau kita cerita tentang pasar modal ya, saat ini kan sudah Desember 2022 dan hari ini tanggal 9 Desember IHSG juga mengalami koreksi ya, sempat di 6.000 tujuan hari ini ya, dan kemarin 8 Desember pernah sentuh intraday itu di 6.684 100 poin lebih, dan kemudian di sesi penutupan IHSG itu ke 6804. Ini kalau kita cerita kan banyak perusahaan yang listing go public, dan mengapa IHSG bisa malah turun? Semakin banyak perusahaan semakin turun. Ini kira-kira seperti apa yang terjadi Pak Darmin? Oke, terima kasih Pak Sianggen. Jadi kalau kita yang optimis dan yang masih punya cash, kita menganggap ini suatu peluang. Jadi data hampir 20 tahun itu setiap Desember itu indeks nggak pernah turun. Jadi sekarang posisi sampai kemarin yang 6.000 di bawah 6.700, sekarang sedang berjalan 6.700-an, itu lebih rendah indeksnya dibandingin dengan penutupan November bulan lalu. Jadi kalau kita melihat kepada statistik bahwa ini adalah peluang yang baik untuk kita mulai invest. Memang salah satu breakdown-nya itu, salah satu ya, bukan satu, yaitu GoTo yang sahamnya setelah lockdown, artinya orang-orang yang beli pada saat IPO maupun pre-IPO, pada 1 Desember mereka sudah boleh jualan. Dan sejak sebelum lockdown dibuka, November sudah mulai turun, 1 Desember sampai sekarang hari ini juga setiap hari berjilid-jilid limit down, sehingga itu memberikan sentimen yang negatif, sehingga Telkom, Astra, dua emiten blue chip yang juga invest saham di GoTo yang secara pembukuan mengalami potential loss kalau mereka menyajikan laporannya mark to market, artinya disesuaikan dengan tanggal tutup buku. Kedua saham ini juga terkoreksi. Akan tetapi setelah Telkom dan juga Astra koreksi cukup dalam, setelah ada analis yang menganalisa lebih mendalam bahwa kalaupun harga GoTo, kalau ya kita kan semua menghitung worst case skenario, saham itu kan turun sampai 50, itu sudah di pasar reguler nggak turun lagi. Kalaupun dihitung simulasinya, itu bukan berarti akan turun ke 50. Kalau disimulasi sampai dengan 50, mereka potential loss-nya bukan berarti benar-benar loss saat pembukuan aja. Itu masih belum termakan laba daripada Telkom dan Astra. Jadi kalau kita hitung-hitung setelah orang sadar demikian, orang mulai melirik kepada saham Telkom dan Astra ini. Kemarin sempat mengalami rebound kedua saham tersebut. Mungkin kerugian atau mungkin minus dari laporan keuangan itu bukan disebabkan oleh operasional dari kedua perusahaan ini ya, karena ada penyebab investasi di emiten tertentu sehingga terkoreksi. Sebenarnya kalau ini bisa teratasi, maka potensinya akan bagus kembali. Menurut Pak Darmin, bagaimana potensi untuk
kedua perusahaan ke depan ini yang investasi banyak di GoTo ini dan GoTo ini sendiri? Apakah masih boleh investasi atau gimana? Kalau kita melihat sejarah sebagai satu pedoman bahwa pada bulan Mei, sekitar Mei Juni tahun ini, GoTo itu setelah IPO pernah turun ke 200, turunnya cukup dalam. Setelah itu 200 rebound cepat sekali. Nah itu berbagai kondisi dan juga semua unicorn, dekakorn global itu turun, dia juga terimpact. Jadi bagi yang jeli kita akan tunggu. Mungkin level pertama itu kita lihat di pasar negosiasi itu banyak terjadi transaksi di 80, harga 80. Kita akan melihat harga 80, apakah itu merupakan support yang kuat. Kalau itu mulai ada rebound, tanda-tanda mungkin bisa spekulasi. Boleh beli ya? Ya, spekulasi boleh, spekulasi, tapi bukan langsung di harga itu. Kita masih perlu memantau lebih lanjut lagi perkembangannya. Kalau dia jebol 80, jangan. Jadi itu hanya salah satu indikasi. Kalau misalnya sentuh di bawah 80, itu batas bawahnya berapa? Batas bawahnya bisa kita akan melihat tekanan jualnya. Kalau kita lihat hari ini kan limit down 93. Jadi yang offer orang yang mau jual itu di pasar reguler itu ada 800 miliar lebih dibandingkan kemarin itu 2 triliun yang offer jual. Jadi yang sudah mulai terjadi penurunan volume, tekanan. Tapi bukan berarti tekanannya hilang, masih ada. Ya. Seberapa jauh tekanan itu? Masih menunggu supply and demand di marketnya. Ya, kita akan melihat supply demand lebih lanjut di harga 80, bukan berarti kita memasukkannya dalam watchlist harga tersebut. Boleh spekulasi ya. Kalau dia rebound, kita spekulasi sebagian. Ya tergantung, harus dikombinasi dengan money managementnya. Apakah mau 1% dari portfolio kita, artinya kalau kita punya 10 miliar di portfolio, kalau 1% itu kan 100 juta. Atau 5%, ya 500 juta. Jangan semuanya di sana. Semua ya. Artinya ada masalah atau salah prediksi pun tidak menyebabkan portofolio itu menjadi rusak atau mengalami kerugian yang besar. Betul. Ya. Nah ini menarik ini. Tech company ini mengalami koreksi ya tahun ini ya, Pak Darmin ya. Apa yang terjadi? Startup juga mengalami banyak penurunan. Ya, mungkin David dia banyak pantau ke market luar negeri. Memberikan gambaran sedikit tentang tech company, digital company. Karena sebelumnya tahun lalu kan semenjak pandemi kan ini adalah sebuah harapan bagi kita bersama. Setelah pandemi berakhir ada sedikit cara pandang kembali ke basic. Ya, menurut pandangan saya dari beberapa sumber saya melihat bahwa company secara general mengalami penurunan dari valuation sahamnya itu karena berbagai faktor dari over employ dari company tersebut secara general, dan juga banyak sekali company yang dari startup itu yang dari the era of cheap money and interest rate sudah naik, jadi agak susah bagi growth company terutama tech industry untuk berkembang untuk yang startup. Tapi kalau dari segi tech company secara general di US ataupun di China, kita melihat bahwa mereka mengalami perampingan atau kesehatan lah untuk growth ke depannya. Employee juga banyak yang di right sizing atau PHK ya. Ya. Jadi di PHK supaya lebih sehat dan lebih lincah ke depannya ya. Dan tapi bukan berarti opportunity atau future dari tech company ini menjadi menurun ya. Masih ada harapan yang besar, tapi untuk investasi dengan uang yang mudah itu sudah mulai dibatasi ya, karena suku bunga bank juga sudah naik ya menurut analisis dari Pak David ya. Ya, betul sekali. Kedepannya untuk 2023 apakah masih menggiurkan ini tech company ini untuk emiten tech company? Untuk saat ini kita melihat secara umum kita lebih meng-avoid tech industry untuk bagi yang baru mau entry,
Karena kita melihat dari tren suku bunga ini masih akan terimpact kepada sektor tech company dan terutama startup, dan terutama bagi tech company yang belum bisa menuju profitability. Itu pasti akan dihindari ya. Artinya belum terbukti ya. Pak Darmin, gimana melihatnya? Kita akan melihat pertama, orang khawatir dengan tech company ini kan suntikan modalnya sudah melambat. Secara global itu easy money seperti katakan David itu sudah berkurang. Jadi ada satu hitung-hitungan, kalau GoTo ini terus burn money seperti yang lalu-lalu, kalau tidak melakukan PHK dan sebagainya, tidak lakukan efisiensi sebab biaya tenaga kerja, biaya operasional itu naik kencang sekali walaupun volume bisnisnya naik. Jadi yang perlu kita perhatikan, apakah gross merchandise value itu masih naik. Dia kan jualan melalui dia dan sebagainya, walaupun masih naik. Jadi sekarang kita akan melihat seberapa mampu dia melakukan control cost-nya. Sebab kalau dia tidak mengontrol control cost-nya, sampai tahun 2023-2024 itu uangnya sudah habis di burn. Tapi kenapa kita lihat Bukalapak itu tidak turun? Sebab Bukalapak itu masih tahan 3 tahun, 4 tahun ke depan, uangnya masih ada. Tapi secara valuation, kalau kita bandingin Grab itu kan listingnya di Nasdaq di Amerika. Business model sama-sama Dekakon, sama-sama startup. Kalau kita lihat, Grab-nya kan tidak ada Tokopedia yang merchandise, jualan, dan sebagainya. Dia ada Grab Food, dia ada Grab Car, dan juga business model dia ada OVO, ini juga ada GoPay, dan sebagainya. Jadi dia masih kalah, tidak ada satu Tokopedia. Tapi valuasi Grab di Nasdaq itu perusahaannya, market cap kita lihat, nilai perusahaan itu 12 miliar, sekitar 12 miliar US dollar. Dengan penurunan sekarang, GoTo itu 8 miliar US dollar. Kalau kita lihat banding demikian, ya itu sudah murah. Tapi satu hal lagi, bukan berarti saat ini beli. Itu masih akan turun, kita lihat full. Kalau bisa beli lebih murah, ngapain beli mahal kan? Iya. Masuk akal, Pak Darmin. Jadi sahabat Tribuners ya, tech company pasti akan mengalami perampingan ya. Perampingan bukan berarti ada sesuatu yang sangat berbahaya atau mungkin masa depan dari tech company ini menjadi suram. Namun harus lebih efisiensi supaya lebih lincah dan diharapkan mengalami keuntungan ya. Karena perusahaan, bagaimanapun perusahaan pasti pada akhir cerita adalah laba. Investor pada akhir cerita adalah profit dan laba. Tidak mungkin seorang investor akan bakar uang secara terus-menerus, apalagi sekarang suku bunga udah naik ya. Uang itu sudah tidak mudah lagi untuk dengan suku bunga yang rendah, artinya ya biaya-biaya dari sebuah investasi itu benar-benar udah diperhatikan. Namun sekali lagi sahabat Tribuners ya, tadi Pak Darmin ada cerita boleh ya investasi di GoTo, tapi lihat tekanannya sampai di limit bawah itu berapa, 80 boleh ya Pak ya. 80 hanya spekulasi dan melihat tekanannya. Kalau masih tekanan besar jangan dulu. Dan masih tekanan besar sampai tekanan itu benar-benar udah mereda. Biasanya tekanan mereda itu akan seperti tanda-tanda atau rebound ke atas ya. Rebound ke atas. Nah, ini Pak Darmin, kalau menurut analisis Pak Darmin, sebenarnya kalau GoTo dibandingkan dengan Grab 12 miliar dengan 8 miliar dan GoTo memiliki Tokopedia, rebound itu kira-kira seperti apa tekanan atasnya? Apakah ada harapan kira-kira reboundnya seperti apa? Itu semuanya dikatakan hanya untuk manfaatkan momentum short term. Kenapa? Sebab tahun 2023 itu founder shares itu akan buka lagi lockdownnya. Mereka juga bisa jualan. Kita nggak tahu apakah mereka akan jualan dan sebagainya. Kalau mereka jualan tidak ada counternya yang seimbang yang membeli, itu akan timbul masalah baru lagi. Iya. Lanjut. Ya, jadi seberapa sama dengan bola bola tenis misalnya kita turun kencang, dia akan suatu saat pasti rebound. Seberapa tinggi kita akan lihat seberapa tekanannya yang diberikan ya. Ya semoga ada harapan yang lebih bagus. Kaitannya dengan apa biasanya? Perkembangan atau pertumbuhan ekonomi? Itu jelas sementara ini lebih banyak ke sentimennya. Demand dan supply-nya. Ya. Oke.
Pak Darmin, Pak David, biasanya di akhir tahun kan ada yang namanya window dressing ya. Semua perusahaan-perusahaan pasti akan berupaya untuk membuat membuat perusahaan-perusahaan emiten ini seperti cantik ya, karena akan tutup buku untuk laporan keuangan. Nah ini apakah di 2 minggu terakhir menjelang akhir tahun, apakah akan terjadi window dressing dan banyak perusahaan yang akan memake up supaya nanti dalam upaya supaya membuat tampilan perusahaan emiten ini menjadi bagus, dan apakah ada peluang untuk cuan di sana yang biasanya setiap akhir tahun itu biasanya normalnya terjadi, Pak Darmin? David, atau mungkin bisa memberikan masukan? Kalau kita lihat dari indeks, masih terjadi koreksi untuk hari ini, dan kita melihat bahwa untuk indeks saat ini kemungkinan akan konsolidasi, dan terdekat kita 6.02 itu yang mungkin lebih support yang paling dekat, dan bisa juga kita melihat ada kemungkinan untuk rebound kembali di akhir window dressing di sekitar mungkin di 7.000 atau ya 7.000 paling muncul lah untuk di IHSG ya. Ya IHSG. Okay. Dan kalau di IHSG kemungkinan akan menuju ke 7.000 karena ya yang apa idealnya ya menurut analisis dari Pak David, kalau idealnya 7.000 berarti ada emiten-emiten yang mengalami perbaikan ya, lebih bagus ya. Kira-kira emiten-emiten apa yang bisa memberikan cuan kira-kira seperti itu ya? Kira-kira ada gambaran apakah sektoralnya yang kita bisa pilih untuk 2 minggu ini? Kan terkoreksi tajam nih ya Pak David ya, terkoreksi tajam ya, seperti kita apakah di konsumsi kita, oh ini konsumsi koreksi tajam, kita bisa beli sedikit gitu. Ya, kita lagi menurut dari research kita dari Panin Sekuritas, kita melihat lebih ke tetap kita memilih sektor banking, sektor energi, consumer non-cyclical. Ya, itu yang menjadi sektor pilihan kita. Oke, sahabat Tribuners, menjadi sektor pilihan ya, tetap yang menjadi sektor pilihan dari Pak David dan juga dari Panin Sekuritas ya. Itu ada 3 sektoral, energi, banking dan non-cyclical. Menjadi fokus perhatian, dan kemungkinan harapannya bisa terjadi window dressing. Ya, tapi kita melihat lebih ke tahun depan sih. Tahun depan ya. Kalau tahun ini? Tahun ini mungkin kita lihat 2 minggu lagi konsolidasi ya. Yang sudah terkoreksi yang kemungkinan rebound? Ya. 3 itu juga ya. 3 itu, tapi lihat kalau dari secara teknikal kita lihat ini sudah mengalami koreksi untuk hari ini. Contoh kita mengalami koreksi saham pilihan kita, kemudian juga ada kita lihat BNI juga mengalami koreksi sedikit, jadi kemungkinan akan terjadi koreksi lagi, dan untuk mungkin bulan ini, akhir bulan mungkin kita akan melihat rebound kembali. Berarti 2 minggu ini kemungkinan akan terjadi rebound sisa waktu ini ya. Tapi tekanannya masih tinggi nih Pak. Kita akan melihat penentuan Fed rate di Desember ini tanggal 13-14, berarti minggu depan. Benar. Jadi market sudah prediksi itu akan naik suku bunga 0,5 sampai 0,75. Jadi kalaupun naik 0,5 aja itu akan bagus bagi market. Tapi orang akan melihat tones. Artinya statement daripada Fed nih, apakah ke depannya dia masih agresif menaikkan suku bunga sampai dengan kuartal pertama tahun 2023. Tapi kalau statementnya bahwa setelah kenaikan ini mereka tidak begitu agresif lagi, itu bagus bagi market. Biasanya menjelang pengumuman Fed rate, market akan turun. Setelah diumumkan, kalau tone-nya agresif turun lagi. Agresif, tidak agresif, akan rebound cepat. Jadi
kita akan melihat itu salah satu indikator dari suku bunga internasionalnya, Fed rate, itu sangat pengaruh juga. Yang kedua, kalau kita lihat fundamental perusahaan, dari LQ45, artinya 45 saham yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia, itu publikasi laporan keuangan kuartal ketiga September 2022 sudah dikeluarkan. Hampir 80% lebih sudah keluarkan laporan keuangannya. Semuanya itu omset bisnisnya, penjualannya naik. Dan juga 80% ya? 80% lebih penjual naik. Sebagian besar itu labanya masih naik, khususnya di perbankan. Kalau memperbankan lebih spesifik lagi, kita hanya fokus kepada 4 bank besar, yaitu BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Ini 4 bank besar tersebut. Oke, sahabat Tribuners ya, tetap ya fokus di saran atau masukan ya. Tapi ini adalah masing-masing keputusan di tangan sahabat Tribuners sendiri ya. 4 bank besar itu selalu menjadi fokus ya, BNI, BCA, Mandiri, dan BRI. Dan ini memang diharapkan kalau kita cerita 2023 ya, 2023 dan 2 minggu udah akan lewat. Mudah-mudahan ini beberapa sektoral seperti yang disampaikan oleh Pak David ini bisa memberikan sahabat Tribuners cuan, yaitu di konsumen non cyclical, energi, dan bank. Tapi bank itu tetap 4 bank besar yang menjadi sahabat Tribuners Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, semoga ini memberikan cuan ya kepada sahabat Tribuners. Nah, ini 2022 mudah-mudahan terjadi di window dressing ya. Beberapa saham akan rebound karena sudah terkoreksi tajam. 2023 Pak David, sektoral di Bursa Efek Indonesia ada 12 sektor bisnis dan 820-an saham. Tahun ini juga banyak ya, yang banyak. IPO ya, 50 lebih ya. Dan tidak menghalangi, walaupun pandemik udah selesai, tidak menghalangi untuk IPO. Banyak perusahaan yang sudah IPO di seluruh Indonesia. Nah, ini Pak David bisa analisis sedikit mengenai 12 sektor apa yang kira-kira akan terjadi di 2023, prospek untuk ke-12 sektor ini. Silakan Pak. Kalau dari research kita tetap optimis dari sektor pilihan kita yang untuk bulan 3 itu ya, bulan Desember ini sampai bulan Januari ini kita masih tetap memilih sektor yang sama, non cyclical, energi sama bank ya. Itu menjadi fokus ya, jadi fokus untuk tim risetnya baik dari akhir tahun dan awal tahun 2023 ya. Nah, kalau kita cerita secara garis besar, bagaimana memilih sektoral yang prospektif? Apakah ada kaitannya dengan misalnya pertumbuhan arah ekonomi tahun depan, atau keadaan internasional, atau yang analisis laporan keuangan fundamental dari perusahaan itu sendiri? Tiga-tiganya berperan besar. Berperan besar ya. Jadi kita lihat dari makroekonomi, dan juga dari luar negeri, dan juga dari laporan keuangan projection kita untuk tahun depan. Oke. Nah, G20 kan baru selesai ya Pak Darmin ya. G20 baru selesai dan banyak pemimpin dunia itu memberikan apresiasi kepada Indonesia, karena Indonesia secara ekonomi juga cukup bagus ya, karena memiliki sumber daya alam, energi yang sangat bagus, dan kemudian jumlah penduduk yang banyak, dan daerah pertanian yang besar, perkebunan juga besar. Semua pemimpin dunia itu memberikan apresiasi dan melihat potensi di Indonesia itu baik. Yang sebelumnya pada Oktober 2022 Menteri Sri Mulyani ke Amerika, pertemuan internasional itu mengatakan dunia akan mengalami krisis ya. Mengalami krisis karena memang sudah beberapa industri yang orientasi ekspor ya. Garment, kemudian sepatu yang berorientasi kepada ekspor, yang ada kaitannya dengan COVID juga ya, karena sudah mulai mereda, otomatis ekspor yang untuk mensupport pandemik, untuk mengatasi pandemi ini juga terjadi penurunan. Kalau internasional mengalami penurunan,
bagaimana dengan Indonesia di 2023 nih, Pak Tan? Jadi semua proyeksi pemerintah 2023 itu pertumbuhan ekonominya masih optimis, masih sekitar 5% dan sebagainya. Dan kita melihat kurs rupiah walaupun berapa hari minggu-minggu lalu pernah sentuh 15.800-an, sekarang sudah mulai 15.600, sudah stabilize di sana. Dan juga kita lihat harga komoditi itu walaupun tidak naik kencang seperti tahun-tahun lalu, tapi masih stabil. Jadi ini satu hal yang positif bagi Indonesia. Batu bara masih oke. Dan juga kita harapkan 2023 itu China kan sekarang lagi banyak lockdown, mulai diperlonggar. Kita harapkan mereka sudah mulai bisa atasin, sehingga China itu market yang besar. Jadi dia bisa lebih memperlonggar peraturan-peraturan COVID-nya, sehingga turisnya yang 150 juta lebih yang terus menggerakkan turisme di dunia ini bisa consume dan sebagainya. Jadi kita lihat harga properti di Singapura itu naik kencang. Ya salah satu penyebabnya banyak investor China yang beli di sana, belinya banyak dan sebagainya. Jadi kita harapkan itu bisa memberikan dukungan positif kalau China mulai memperlonggar lockdown-nya, izinkannya turismenya ke luar negeri dan sebagainya. Akan memberikan dampak yang positif ya, bagi kawasan yang menjadi target destinasi turis dari China. Tapi ini menarik Pak, kalau kita cerita turis, kemarin kan baru revisi RKUHP ya. Itu ada satu pasal mengenai bisa dipidana untuk pasangan yang belum resmi. Nah ini membuat dunia internasional wait and see. Betul. Jadi kebetulan mungkin emiten turisme itu masih sedikit di Bursa Efek Indonesia, dan juga tidak terlalu besar. Sahamnya juga tidak begitu liquid, jadi pengaruhnya tidak begitu besar. Jadi kita melihat bahwa beberapa sektor yang sensitif kepada suku bunga yang bisa kita perhatikan adalah indikator-indikator bahwa properti orang masih hindarin, sektor saham-saham properti. Tapi konstruksi begitu, bagaimana? Konstruksi itu mereka masih proyeknya masih banyak, tapi masih high leverage, artinya utangnya besar sekali. Makanya saham-saham konstruksi itu banyak sekali mengalami koreksi. Jadi indikator yang triggernya sektor retail dan properti adalah khususnya properti adalah kalau suku bunganya mulai berhenti naik atau mulai stabil atau indikasi mulai turun, itu properti akan bagus. Jadi tapi sekarang masih belum. Jadi itu bisa kita perhatikan untuk kuartal kedua, artinya April, Mei atau semester kedua. Kita perhatikan itu sektor properti kalau suku bunga indikatornya. Kedua adalah sektor retail. Retail juga sementara masih dihindarin. Itu tekanannya masih, daya beli masih belum pulih dan sebagainya. Itu tekanan turun sahamnya juga sudah cukup banyak. Itu juga bisa menjadi perhatian. Hanya perhatian aja. Jadi begitu lihat ekonomi mulai pulih, daya beli sudah mulai oke, itu penjualan dia sudah mulai naik, itu akan terjadi rebound. Tapi bukan untuk jangka pendek ini. Jadi itu hanya watchlist dengan beberapa indikatornya. Ya, sahabat Tribuners, ini saran dari Pak Darwin ya, dievaluasi ya sektor properti dan sektor retail. Karena tekanan terhadap kedua sektor ini juga agak sedikit terasa ya. Sektor properti ada kaitannya dengan suku bunga. Kalau suku bunga naik terus, maka akan terjadi wait and see kembali ya, karena beli properti kan ada memikirkan kemampuan bayar dan jangka waktu pengembalian investasi juga ya. Artinya ya sebagai pembeli, customer juga akan melihat kemampuan bayar. Kalau naik terus mungkin agak sedikit khawatir nanti kalau kemampuan bayar menjadi masalah, kan akan menjadi masalah bagi si pembeli. Walaupun kita lihat pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan bahwa asing yang
invest 2 miliar lebih beli properti, dia bisa mendapatkan PR. Tapi ini masih belum terefek di saham-saham propertinya, belum memberikan sentimen positif. Oke, ya ini adalah kabar baik ya. Artinya investasi 2 miliar dolar ya. Rupiah. 2 miliar rupiah sudah boleh Mendapatkan mengajukan PR ya. PR. PR untuk bisa tinggal di Indonesia selama berapa tahun itu, Pak? 10 tahun atau 10 berapa? tahun, ya. Tapi walau peraturan itu mungkin sudah diumumkan, tapi efeknya masih belum ada. Belum. Ya. Ini ngefeknya akan terjadi pada saat kapan? Diperkirakan? Akan dilihat kalau asingnya boleh masuk beli-beli properti itu kan setiap bulan emiten properti itu kan ada umumkan marketing sales-nya dan sebagainya. Jadi kita lihat mereka marketing sales-nya masih bagus. Dan itu baru terefek di pembukuannya 2 tahun setelah serah kunci proyeknya selesai, mereka baru bisa bukukan saya penjualan, baru dia pakai profit. Ya, oke, ya cukup di watchlist ya, sahabat Tribuners. Sektor properti akan terjadi baik apabila suku bunga mulai stabil dan tidak mengalami gejolak naik. Kalau turun itu lebih bagus, maka akan terjadi gejolak yang positif. Kemudian sektor retail ya, daya beli masih belum begitu kuat. Begitu ada kekuatan daya beli, maka sektor retail ini akan membaik kembali. Ya, yang short term ini sementara masih yang dikatakan David tadi, sektor ya? perbankan, energi dan consumer cyclical. Non-cyclical ya? Non-cyclical ya. 3 itu sahabat Tribuners yang menjadi konsen perhatian. Dan 3 ini ya yang menjadi sektor properti. Nah, apa yang perlu dihindari untuk menghindari risiko kerugian? Ini Pak Darmin. Ini kan banyak orang kan begini ya, disclaimer juga ya, artinya yang disampaikan itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Ini hanya analisis ya kan oleh profesional yang teruji di bidangnya. Namun sekali lagi adalah disclaimer, tidak semua itu bukan berarti untuk meyakinkan atau untuk mengajak semua orang ya, tapi ini adalah sebuah pengetahuan yang kita bisa belajar bersama. Walaupun investasi adalah sesuatu proses dan kemudian kegiatan atau sebuah aktivitas yang sangat bagus ke depannya yang dapat membuat kita leverage, kita punya uang supaya kita hidup lebih makmur, sejahtera. Namun resikonya pasti ada. Tidak semua itu tidak murni itu adalah sebuah benefit ya. Setiap ada benefit pasti ada potensi risiko. Nah ini Pak Darmin, risiko-risiko apa untuk bisa atau antisipasi apa yang harus diperhatikan supaya mencegah kerugian di 2023 ini? Sebagai informasi lah ya, karena banyak sekali sahabat Tribuners ya, termasuk saya sendiri juga ya, pengennya kan semua cuan dan baik, tetapi kan yang namanya bisnis saham itu pasti ada naik dan turun. Kapan naik, kapan turun, ini adalah sebuah analisis dan pengetahuan yang harus kita lihat secara konsisten dan berkesinambungan. Ini Pak Darmin, input atau saran Bapak. Jadi pertama, menghindari resiko. Hindarin perusahaan yang masih rugi. Hindari perusahaan yang hutangnya tinggi sekali. Bagaimana mensortir perusahaan yang hutangnya tidak begitu besar? Yaitu di sana ada indeks syariah. Indeks syariah ini ada perusahaan maksimum hutangnya 65%. Lebih dari 65% dia tidak boleh dimasukkan ke indeks syariah lagi. Jadi, biasanya perusahaan yang, kecuali perbankan ya. Kalau perbankan kan education ratio modal, dia bisnisnya memang terima uang di terima uang, ya modal dia 12%, 15%, 20% udah bagus. Jadi di luar perbankan, hindari perusahaan yang high leverage, ada utangnya besar sekali, apalagi 80% utangnya dan sebagainya. Dan juga hindari perusahaan yang tidak ada founder yang control stakeholdersnya. Misalnya terlampau diversifikasi, 80% lebih itu milik publik, controlling foundernya itu hanya 15% dan sebagainya. Biasanya itu yang sering mengalami permasalahan. Oke, sahabat Tribuners, ada 3 ya. Pertama, hindari perusahaan yang merugi terus. Ya, artinya merugi terus. Ya, makin besar ruginya. Kerugiannya makin kecil menuju positif. Itu masih pertimbangan ya. Sahabat Tribuners, hindari perusahaan yang mengalami kerugian konsisten turun. Rugi ya. Tapi kalau ada perbaikan malah menjadi positif, itu bagus. Pilihlah
laporan keuangan yang perusahaan mengalami keuntungan. Itu sangat bagus sekali. Dan kemudian hindari perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi. Rasio yang paling bagus, Pak Darmin. Ya, sebelum saya masuk ke tadi kan Pak Darmin ada cerita hutang terhadap modal itu 80% ya. Jangan lebih dari 80%, kecuali perbankannya. Iya. Lebih bagus lagi 60 sampai 65%. Ya. Itu yang paling bagus ya. Cari rasio hutang terhadap asetnya ya, atau modalnya. Modal ya. Memiliki modal dan hutang di bawah maksimal untuk 60%. Ya. Pilih emiten yang memiliki kondisi seperti itu. Itu sarannya ya. Itu sarannya. Itu sekali lagi adalah pilihan kita, namun sekali lagi tidak meyakini atau tidak mengajak untuk sahabat Tribuners untuk membeli, tapi ini sebuah gambaran, sebuah ilmu yang sudah ada beberapa best practice yang sudah dijalankan. Ini yang disaringkan ya kepada sahabat Tribuners dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian hindari founder yang bukan pemegang kendali, artinya founder yang bukan menjalankan bisnis secara mayoritas ya, artinya saham yang dimiliki itu di bawah 51%. Betul ya? Iya, di bawah 50. Malahan ada yang cuma 15%, 20% itu sebenarnya itu dia akan kurang concernnya. Yang ketiga adalah saham-saham unggulan yang sebelumnya, saham-saham blue chip. Kalau dia mulai mengalami penurunan penjualan dan walaupun masih laba, mulai turun labanya, itu hati-hati. Itu juga bisa turun banyak. Itu yang sudah terjadi di gudang garam. Kalau 3-4 tahun lalu harganya pernah tertinggi 100.000, intraday-nya closing-nya 90-an ribu. Sekarang 20.000. Kan itu trennya turun terus 25% ya. Itu turunnya hampir 80%. Ya, tinggal 20%. Ya, itu dulunya gudang garam ya masih untung. Perusahaannya masih untung. Ownernya top 10 terkaya di Indonesia, tapi harga sahamnya jatuh. Kenapa? Sebab 3 tahun berturut-turut penjualannya turun, labanya turun. Jadi itu juga jangan terbuai dengan ini blue chip, ini sebagainya, tapi penjualannya mulai turun, itu hati-hati. Iya. Sahabat Tribuners ya, berarti ada 3, kalau saya rangkumkan 4. Pertama itu kerugian terus, itu sebaiknya dihindari. Dan kemudian kalau sahamnya masih untung, tetapi terjadi penurunan dari tahun ke tahun, ya, artinya semakin kecil pendapatannya, labanya, itu juga menjadi catatan ya. Usahakan yang naiknya konsisten ya. Ada peluang yang lebih bagus ke depannya. Dan kemudian hutang sudah pasti ya, 60% rasio hutang yang paling bagus terhadap modalnya, itu sangat disarankan ya. Dan kemudian foundernya majority yang menjalankan roda perusahaan ya, diharapkan seperti itu. Artinya kalau majority itu artinya ada tanggung jawab besar untuk menjalankan dan memiliki power ya untuk implementasi kebijakan dan sebagainya ya. Kalau 20% mau menjalankan sebuah kebijakan harus quorum voting lagi ya Pak ya. Ini mau dijalankan RUPS lagi, sehingga keputusan besar itu tidak cepat dapat dilaksanakan dengan baik. 4 itu sahabat Tribuners, namun sekali lagi disclaimer, bukan mengajak, tapi ini adalah sebuah ilmu yang akan memberikan sebuah gambaran kepada sahabat Tribuners supaya nanti harapan semuanya adalah sahabat Tribuners semakin makmur, semakin sejahtera ke depannya, semakin knowledge, memiliki knowledge yang baik di bidang investasi dan keuangan, terutama di pasar modal di Indonesia. Oke, tidak terasa sudah jam 11 ya Pak Darmin ya. Ini sebagai kesimpulan Pak David untuk situasi 2022 akhir ini dan kemudian 2023, apa ada sesuatu mungkin yang perlu disampaikan atau ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners? Nanti saya ke Pak Darmin juga. Tetap kita melihat pada diri sendiri, karakter dan style kita sendiri untuk investasi, manage keuangan kita secara sehat, dan kita investasi secara bijak, dan kita melihat dari makro ke global dan juga ke perusahaan tersebut laporan keuangannya. Ya, itu ya. Jangan langsung memilih karena ada referensi atau
bisik-bisik dari teman ini bagus-bagus, tapi kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita investasikan, dengan melihat, membaca, ya bukannya mendengar ya dari teman-teman dan ini bagus dan sebagainya, dan dengan membaca, melihat dan menganalisis, saya percaya maka keputusan yang kita ambil itu pasti akan lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Pak David. Pak Darmin. Ya, untuk kita satu hal bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa perubahan-perubahan, ketidakpastian itu adalah hal yang pasti, baik global maupun domestik, maupun di Indonesia. Perang itu masih belum selesai, Ukraina, Rusia, inflasi masih tinggi, itulah environment yang kita hadapin. Banyak negara lebih arahnya ke proteksi kepentingan negara masing-masing, perang dagang juga akan terjadi. Itu semua hal-hal kompleksitas yang kita harus terima sebagai kenyataan. Tentu kita tidak ada dua pilihan. Kalau kita takut semua tidak invest, itu juga kehilangan peluang. Dengan tingkat inflasi yang tinggi, suku bunga sekarang di bank besar itu 3%, ada yang 3,5%, itu juga kita rugi. Sebab bunga yang kita terima itu tidak bisa mengcover kenaikan harga secara umum atau inflasi. Jadi kita tetap akan invest, tapi invest yang bijak, invest yang penuh kehati-hatian. Kalau kita punya tinggal alokasinya pada waktu marketnya turun-turun, ya mungkin uang kita akan lebih banyak ke saham. Pada marketnya naik kencang, kita sudah saatnya akan taking profit. Ya. Oke, sahabat Tribuners ya, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya sebagai sebuah keilmuan yang akan memberikan sebuah gambaran bagaimana investasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak David dan Pak Darmin, investasilah secara bijak ya. Dan kita doakan semoga sahabat Tribuners semakin makmur dan sejahtera ke depannya. Terima kasih Pak Darmin yang sudah memberikan sharing kepada sahabat Tribuners dan meluangkan waktunya. Terima kasih juga Pak David. Thank you. Ya, selalu ya nanti ya analisis yang tajam ini akan selalu diberikan Pak David, seorang analisis yang handal kepada sahabat Tribuners semuanya. Sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis selanjutnya, selalu menarik untuk sahabat Tribuners. Terima kasih. Terima kasih.